Halo pemirsa, apa kabar? Terutama para ibu wanita Katolik RI dan ibu-ibu semua dari ujung barat hingga ujung timur. Bahagia sekali kita pada saat ini kita akan berbincang. Saya dengan Eli nanti akan mendampingi Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Josepa Sri Suari MSI. Wah, lengkap. Baik, Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Daerah Jakarta, setiap bulan Mei mengadakan renungan bulan Maria. Tujuan renungan adalah membantu anggota wanita Katolik RI sewilayah kerja DPD Jakarta untuk semakin berkembang di dalam iman. Renungan bulan Maria pada Mei 2023 ini secara khusus Dewan Pengurus Daerah Jakarta menampilkan tokoh-tokoh wanita Katolik yang berkiprah dalam bidang masing-masing dan selalu berusaha memancarkan cinta kasih Kristus dalam kiprahnya tersebut. Adapun tema pada saat ini kami akan mengambil dari bacaan dalam kitab suci. Pertemuan kali kedua ini Maria bersinergi menata keadaban publik. Kita dalam berbincang santai bersama Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Josepa Sri Suari MSI yang biasa kita panggil dengan Ibu Ari. Sebelumnya saya akan secara singkat menyampaikan siapa beliau. Beliau adalah seorang purnawirawan Polri yang terakhir menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri. Ibu Sri Suari lulusan dari Seba Milsuk Puluhan pada tahun 1983. Ini berpengalaman dalam bidang reserse. Khususnya sangat menaruh minat terhadap pengungkapan kejahatan dan advokasi pada perempuan dan anak. Selain itu banyak sekali telah mengemban tugas di luar negeri maupun penugasan-penugasan khusus. Halo, apa kabar Ibu Sri Suari atau Ibu Hari ya Bu ya? Kabar baik. Aduh, Diajeng Eli. Bisa aja Ibu Ibu. dosen. Terima kasih Ibu. Ibu, kami sangat senang sekali atas kehadirannya di podcast Wanita Katolik RI ini Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan juga. Luar biasa Ibu. Ibu, ini karena waktu juga nanti akan secara singkat kami ingin bincang-bincang santai bersama Ibu, mungkin bisa berbagi ya Bu ya, berbagi sharing terhadap kami semua wanita Katolik RI khususnya ingin mendengar apa yang melatar belakangi Ibu dalam memilih pekerjaan atau profesi saat ini Bu. Kan Ibu sebagai wanita, polisi wanita ya Bu ya. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Diajeng Eli. Saya harus menyapa juga seluruh wanita Katolik Indonesia. Selamat sore, berjumpa dengan saya yang sudah diperkenalkan oleh Bu Eli. Berbicara soal panggilan hidup Bu Eli, sejujurnya saya tidak pernah cita-cita menjadi polwan. Ini mengalir semua, ya memang inilah takdir hidup. Apakah saya memilih itu? Sama sekali tidak, karena saya bahkan tidak mengenal profesi sebagai polwan. Tetapi setelah saya menjadi polwan, ya itu adalah pilihan saya ketika saya berusaha mendalami persoalan-persoalan perempuan dan anak. Bahkan saya sengaja mencari pekerjaan-pekerjaan itu larinya ke sana. Saya mendedikasikan diri untuk mengadvokasi hak-hak perempuan. Hampir semua perkara-perkara yang saya tangani tidak berdasarkan laporan korban. Tapi saya berusaha mencari dan menemukan tindak pidana itu. Berdasarkan informasi dari orang lain, ada ini dan itu, oh itu ada potensi kejahatan di dalamnya. Contoh, bagaimana praktek-praktek perdagangan perempuan ke luar negeri bermoduskan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Mereka tentu sebelum dikirim belum tahu jadi korban, bahkan ketika mereka sudah menjadi korban pun tidak menyadari dirinya sebagai korban. Si panggilan Ibu ya? Ya, itu panggilan hati. Panggilan hati karena apa? Pertama, saya adalah perempuan. Siapa yang bisa memperjuangkan perempuan kalau bukan perempuan sendiri? Pikiran saya seperti itu kala itu. Artinya, mengapa saya harus berebut kue yang lain di organisasi? Bidang penyidikan itu luas, Bu Eli.
banyak juga yang membutuhkan tenaga-tenaga perempuan di sana. Nah, tetapi saya memilih itu karena saya adalah perempuan. Jadi saya bisa lebih merasakan apa kebutuhan mereka dan bagaimana menangani mereka. Itu modal saya. Baik Ibu, mungkin ya karena itu pelayanan panggilan Ibu ke situ tadi dan Ibu sangat peduli sekali dengan para perempuan dan anak yang mengalami itu ya Bu ya tadi. Iya. Lalu di dalam menjalankan tugas Ibu, dalam menjalankan tugas ataupun profesi Ibu dah selama ini, apakah sesuai dengan keyakinan? Mungkin bahwa tugas tersebut memang panggilan dari Tuhan dan itu juga bagian dari berkat dari Tuhan. Ibu memang harus terjun ke situ Bu. Iya. Jujur, pada saat awal-awal relatif usia sudah 40 tahun kala itu, waktu itu saya masih berpangkat mayor, saya sempat bertanya pada diri sendiri, Tuhan, apakah ketika kita jangan ada perintah jangan menghakimi, sementara saya mengungkap kasus memasukkan orang ke dalam penjara. Hati ini sempat takut salah, merasa bersalah, tapi saya mencoba bertanya, bahkan saya datang ke seorang Romo, saya mau diskusi saya begini. Romo saat itu memfasilitasi saya dengan baik. Dia bertanya, saya menyadari saya dilahirkan perempuan, kenapa saya tidak laki-laki? Kok saya perempuan? Kok saya menjadi polisi? Kok saya tidak pernah minta menjadi tugas serse? Kok mengalir begitu saja? Tidak mungkin tanpa pesan. Tetapi ketika tugas itu sudah dijalani, ada kitab suci mengatakan jangan pernah menghakimi sesamamu. Ketika Yesus bagaimana Maria Magdalena, di situ saya mencoba memproyeksikan ke hidup saya. Saya tanya Romo, saya tuh udah berapa orang yang saya masukkan penjara karena penyidik kasus. Kenapa sampai dia masuk penjara? Karena dia melanggar, Romo, melanggar. Terus apa yang Bu Ari takuti? Apa yang membuat Bu Ari gelisah? Ya, saya gelisah, saya takut bukankah saya menghakimi, saya menjembatani, tapi kan atas perbuatan mereka. Sekarang saya bertanya balik, apa yang ada di dalam rasa Anda ketika Anda sudah memasukkan orang di dalam penjara? Ya, ada rasa kepuasan. Mengapa Anda puas? Sempat ditanya begitu. Mengapa Anda puas? Saya pikir saya sudah menemukan keadilan bagi si korban. Saya menjadi perwakilan korban untuk memperjuangkan hak dia. Terus, apa Anda mendapat reward selain itu? Ada, Romo, di karir. Ada rasa apa di situ? Rasa bangga? Hati-hati dengan kebanggaan. Bangga itulah justru jadi dosamu. Itu. Jadi, saya benar-benar diluruskan. Oh, ya. Nah, dalam hukum pidana itu ada mens rea, ada actus reus, ada niat, ya, ada rasa. Nah itu kan menjadi saya di situ benar-benar paham, menjadi Katolik yang sejati, menjadi semakin kukuh untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ibu tadi selalu melibatkan Tuhan ya di dalam setiap karya Ibu, sehingga apa yang tindak laku atau yang Ibu lakukan pun juga ya pakai hati gitu, pakai ikut suara hati. Dan itu juga itu tadi ya Bu ya. Apakah itu memuaskan saya menjadi kepuasan atau memang saya ini melakukan untuk ya orang lain. Betul. Jadi bukan semata kepuasan, bukan semata reward yang kamu dapatkan, naik jabatan, naik pangkat, karirmu bagus. Tadi, saya ingin menjadi berkat gitu ya Bu ya. Baik, para wanita Katolik RI seluruh negeri ya, ini di Indonesia khususnya, di penjuru dari barat sampai timur Indonesia, penting sekali bahwa kita bisa mengubah pribadi kita. Yang kurang beradab menjadi lebih beradab, harus dimulai dari diri sendiri. Melalui sikap beradab yang mulai dari setiap diri atau individu itu, maka keadaban publik bisa terbangun. Sesuai dengan tema kita pada kali ini, Maria bersinergi menata keadaban publik. Bangsa-bangsa yang mewariskan sejarah besar sehingga dinilai memiliki peradaban besar dibangun oleh masyarakatnya dengan sikap keadaban sosial. Negara-negara yang maju seringkali juga digambarkan sebagai negara yang tidak hanya maju dalam ekonomi, tetapi juga dari ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan dari masyarakatnya sekalipun perilaku dan toleran. Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu memandang keadaban publik di negara kita saat ini terkait dengan integritas moral kita, praktek korupsi yang marak kembali, lalu penyalahan kekuasaan, bagaimana untuk kohesi sosial dibangun dan lain-lain. Lalu tendensinya membaik atau malah justru memburuk saat ini, Bu? Banyak sekali ya Bu titipannya. Ya, melihat realitas sosial semacam ini, jujur, saya selalu bertanya ke dalam. Ini menjadi sarana saya untuk berintrospeksi. Apakah saya turut berkontribusi terhadap terwujudnya ini semua?
Lalu sejauh mana kontribusi saya ke negatif atau ke yang baik gitu. Lalu sekarang apakah saya harus berhenti berbuat? Tidak. Kalau boleh saya membawa ini sebagai ruang renungan pribadi masing-masing. Inilah saatnya para ibu bertanya pada diri masing-masing. Apakah kita semua sebagai seorang ibu yang punya anak, seorang ayah yang punya putra-putri berkontribusi? Jawabannya ya. Iya, berkontribusi. Contoh kontribusi. Ketika Anda bilang korupsi itu bukan hanya persoalan uang. Persoalan hal-hal yang menyangkut waktu, menyangkut Anda pulang kerja lebih awal dari tempat kerja, itu mengajarkan anak korupsi. Ketika Anda menerobos lampu merah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan kepada putra-putri Anda yang berada semobil dengan Anda, kenapa Anda menerobos lampu merah? Anda telah mengajarkan secara nyata anak-anak Anda korupsi. Contoh lain, nanti jangan bilang papa ya, ibu mama belikan coklat. Itu sudah mengajarkan anak berbohong. Tanpa kita sadari hanya menghindari anak untuk dimarahi. Artinya apa? Korupsi yang terjadi ini adalah pucuk gunung es dari rangkaian-rangkaian perbuatan kita yang primitif, yang permisif terhadap hal-hal yang semestinya tidak boleh dibolehkan. Akhirnya apa? Tanpa disadari, contoh, ada seorang ibu dari Bogor, juga Katolik, pernah bercerita memberikan kesaksian, ibu ini adalah ibu pemberi, selalu memberikan. Setiap dia punya kebahagiaan tersendiri ketika dia memberikan sisihan kado untuk guru anak-anaknya dan seterusnya. Suatu ketika dia mengajarkan anaknya memberi, belanja bareng-bareng, yuk ke mall yuk sama mama, belikan ini itu dan sebagainya. Suatu ketika sang anak yang pertama, dia punya dua putra, anak yang pertama membelikan sesuatu untuk satpamnya. Ibunya bangga banget. Waduh, anakku punya jiwa memberi. Tidak ada, sampai di situ semua baik-baik. Begitu besoknya, suatu ketika kira-kira seminggu atau sebulan setelah kejadian itu, anaknya malas bangun pagi. Kenapa? Kakak kok malas sekarang? Mama, aku kan sudah beri kado ke si satpam yang menjaga pintu. Di situ mamanya baru sadar. Ketika memberi pun harus menjelaskan kepada anak, apa perbuatan ini, kenapa harus dilakukan. Kita harus berpikirkan jauh implikasinya. Coba. Sepele kan? Betul. Apa? Anak tuh artinya memberi, ada pamrih. Pamrihnya untuk memberikan dia kalau dia terlambat, dimaafkan. Coba. Ini kan harusnya tidak ada seperti itu. Nah, ini mental artinya apa? Hai ibu-ibu, berpikirlah jauh. Ketika perbuatan baik pun tidak disertai dengan penjelasan yang baik, internalisasi tujuan yang baik, akan bisa deviasi. Nah, artinya kembali lagi saya harus bertanya kepada ibu dan bapak karena saya berpikir semuanya bermula dari keluarga. Anak tidak turun dari langit, anak tumbuh dari keluarga. Ya, integritas moral harus dibangun. Mengapa kita harus berdoa tetap jam 6 pagi atau sebelum jam 6 pagi? Mengapa kita harus bangun jam 4? Tidak boleh didahului oleh ayam dan seterusnya. Anak-anak kita juga ya Bu, ya, doa penjelasan ini harus rasional, harus berbasiskan iman, berbasiskan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Nah ini mari lagi ibu-ibu, makanya dibilang ibu yang cerewet itu ada gunanya kok. Jadi jangan takut dengan istilah cerewet, tapi cerewetnya yang mencerdaskan, cerewetnya betul ibu. Praktek korupsi yang ibu ceritakan tadi pun juga sebenarnya itu kan praktek korupsi kecil-kecilan ya Bu ya. Berawal dari yang hanya materi ya. Iya. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa tiba-tiba ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi ketika kita sudah menanamkan sikap disiplin, putih, hitam, tidak ada abu-abu. Kalau enggak A ya B pilihanmu, tidak ada abu-abu. Maka disitulah potensi korupsi. Setidaknya dia mendiamkan praktek korupsi. Bahkan dia membiarkan dirinya menjadi objek korupsi. Tidak berani memperjuangkan, terus mau diputus dari mana rantainya? Selama anak-anak kita, penerus kita dan kita pun tidak berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang memang harus tidak. Nah, lalu untuk tendensinya gimana tuh Bu? Tendensinya menguat ketika kita tidak peduli. Maka jalan satu-satunya jangan bertanya kepada orang lain apa yang Anda harus berbuat. Tanyakanlah pada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan hanya bisa menyalahkan si A, si B, si C. Sudahkah saya siapkan anak saya supaya tidak jadi seperti si A? Sudahkah saya melakukan kepada mereka? Sudahkah saya mengajak? Maka jujur, walaupun saya sudah tua, anak saya sudah dewasa, saya tetap mengajak mereka berdiskusi tentang hal-hal yang kekinian.
Berarti kita ini sebagai para ibu ya Bu ya, para ibu itu harus menjaga, terutama keluarga dulu ya Bu ya, Iya. untuk nah, ketika nanti keluar ke masyarakat itu harus tetap menjaga integritas moral tadi. Nah, ya Bu ya. dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Kalau diri kita sudah bisa kita atur, ketika kita berada di lingkungan kerja, orang akan mengikuti Dan kita. selalu menanamkan nilai-nilai keyakinan Iya. yang kita punya ya Bu. Satu perbuatan lebih baik dari ribuan kata. Oke, luar biasa loh. Para ibu, aduh saya di sini benar-benar, aduh puji Tuhan bisa bertemu dengan ibu. Terima Bu kasih, Ari saya loh. jangan ibu. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Bu, bukan sekedar soal tingkat pendidikan ya Bu ya untuk saat ini ya, soal ketaatan dalam beragama. Lalu tetapi ini juga soal mentalitas dan budaya Bu, serta komitmen kita di dalam menginternalisasikan nilai kebaikan tadi Bu. Ada nilai agama dan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ternyata banyak juga ya Bu ya, mereka yang memiliki pendidikan tinggi, dipandang terhormat, rajin, beribadah bahkan sekalipun itu, tetapi memiliki keadapan publik yang rendah Bu. Jujur, Apa yang perlu kita lakukan Bu kalau untuk meningkatkan keadapan publik yang seperti itu Bu? begini, kita jangan pernah mengaku orang beragama hanya sebatas rajin ke gereja, rajin kolekte, rajin memberikan derma, Iya. jaring menyumbang. Tapi bertanyalah apa yang sudah kita perbuat demi kebaikan bersama. Kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan cucu-cucu kita, kebaikan lingkungan keluarga kita, siapa yang ada di lingkungan pertama. Kebaikan RT kita, kebaikan RW kita. Keadaban publik hanya bisa dibangun dari keadaban keluarga. Kalau keluarga, setiap keluarga menyadari bahwa dia adalah kontributor utama terhadap publik, tidak ada masyarakat tanpa keluarga, tidak ada negara tanpa keluarga, tidak ada publik tanpa keluarga, itu kan. Jadi akhirnya kembali kepada keluarga. Nah, kalau semua anak-anak ini berasal dari keluarga-keluarga yang peduli, keluarga-keluarga yang menyadari perannya, keluarga-keluarga yang tidak pernah membiarkan, walaupun saya adalah pribadi yang kurang setuju menghentikan pembicaraan obrolan-obrolan serius kepada anak-anak terhadap soal-soal kekinian. Walaupun anak saya sudah berusia 35 tahun, sudah dokter spesialis, saya nggak sungkan mengajak dia diskusi, saya sengaja memancing dia, ya pendapat kamu ini apa? Oh, debat kita, ada yang nggak, saya pikir saya di sana, secara nggak langsung ya? Ya, saya di sana mengetes anak saya ada pada frame berpikir yang benar atau tidak. Frame berpikir yang terkotak-kotak atau tidak. Kebetulan saya polisi, anak saya tentara. Saya ingin melihat, jangan sampai dia menjadi kelompok-kelompok yang sifatnya sentris. Proses pendewasaannya seperti apa? Nah itu, ya, saya memastikan bahwa dia dewasa di jalur yang benar. Sehingga kalaupun ada, mohon maaf ya, Ibu harus katakan dengan tegas, cara berpikirmu salah. Saya nggak takut loh mengatakan itu. Tolong diubah nak. Kamu bagaimanapun anak ibu, tidak ada ibu yang menginginkan anak yang jelek. Percaya sama ibu. Tolong renungkan, jangan bantah. Luar biasa Ibu. Walaupun dia udah usia 35. Kalau di kami ya Bu, ini kan ormas, kami itu wanita Katolik itu kan ormas ya Bu ya. Peran di dalam masyarakat sipil ini seperti ormas ini kira-kira menurut pandangan Ibu gimana? Ini adalah ruang pergerakan perempuan. Kalau perempuan, kalau perempuan, saya berpikir begini, ketika perempuan berkomitmen untuk memasukkan ormas, saya meyakini dia sudah selesai di rumah tangganya. Dia mampu mengelola rumah tangga dengan baik, mampu mengelola anak-anak dengan baik. Sama dengan saya selalu salah, saya memilih berkarir. Anak saya tidak boleh gagal. Karena percuma saya berkarir kalau anak saya gagal. Baik dari perilaku, saya nggak pernah minta anak saya ranking. Saya nggak pernah, saya hanya minta dia jujur, angka berapapun, angka 0 pun dia bawa pulang. Ibu, aku dapat dong telur, waktu masih kelas 1. Kenapa bisa sampai telur? Telur ini enak nggak kalau dimasak? Kalau nggak enak dimasak, ngapain dapat telur? Saya bilang, kalau dapat 9 kan dapat hadiah dari ibu. Dapat telur, enaknya apa kalau telur beneran bisa dimasak? Saya ajak bicara, kenapa sampai dia berorientasi itu? Sehingga kita bisa masuk untuk menanamkan pemahaman yang baru gitu loh. Nah, ketika teman-teman, saya kagum, para mana ini adalah ruang pergerakan kita. Kalau kita sudah selesai di ruang dapur, sumur, kasur, mari melangkah keluar. Jangan hanya puas sampai di situ, di luar juga membutuhkan peran kita. Tapi yang utama adalah keluarga dulu. Iya, makanya saya bangga. Saya bangga
saya bangga, saya yakin ya memang tidak ada yang prioritas tuh ini dikesampingkan. Kalau bisa dijalankan seiring, karena kita hidup bukan hanya di ruang yang sempit. Betul. Tetapi cara meyakinkan diri agar kita juga melangkah dengan tadi saya tetap satu perbuatan itu menggantikan ribuan kata yang bahkan yang tak terungkap sekalipun. Perempuan Indonesia sudah mengklaim atau mendeklarasikan diri siap menjadi wanita Katolik, maka Katolik itu sudah sejati di dalam rumah tangga kita. Bagaimana anak-anak kita berperilaku sebagai jiwa yang Katolik, perilaku yang Katolik, pribadi yang Katolik, yang pengasih, yang tidak mendendam, yang tidak membalas, yang kalaupun membalas dengan cara yang indah. Jadi dulu saya sebagai orang tua muda, saya menikah usia 23 jalan 24 tahun gendong anak. Nah, saya mendidik anak itu benar-benar berdasarkan panduan. Berdasarkan saya belajar dari majalah hidup, majalah psikologi, majalah psikologi yang saya jawab. Saya ingin membangun karakter anak yang kuat. Nah, suatu ketika anak saya digigit oleh temannya. Digigit, jelas-jelas digigit sama-sama seumur, tidak lebih besar. Anak saya cuma bisa menangis tanpa menarik tangan atau mendorong orang. Saat itu saya sempat ketakutan, kok anak saya tidak punya self mechanism defense ya. Wah bahaya nih, ada ketakutan, tapi saya bawa dalam doa saya. Tuhan kenapa anak saya seperti ini? Tapi saya terus mengintrospeksi diri. Mengapa didikan saya membuat anak saya tidak tough? Tapi saat itu saya tidak mengkoreksi anak saya cuma bilang, maafkan dia ya nak, nggak apa-apa, nanti sembuh, nanti ibu kasih banyak, saat itu adanya minyak tawon, nanti ibu kasih minyak tawon, sembuh, nanti kalau lain kali, temannya saya sebut nama, teman mau begini, tangannya diginikan ya, jangan, tidak boleh, atau mas pulang ke rumah, nggak usah main lagi, daripada digigit, jangan malah dibiarkan tangannya ditarik, digigit. Saya ajarkan cara membela diri. Ternyata karena ajaran kita. Rupanya itu dari ajaran saya ketika dia memetik bunga. Saya senang bunga. Dan saya tidak pernah mengizinkan anak memetik bunga. Coba kamu petik apa yang keluar darah. Kalau Mas Arya berdarah, sakit tidak? Bunga juga sakit. Cuman bunga tidak ada suara. Besok jangan lagi. Jadi saya ajarin semua dari hal-hal yang sepele. Sehingga dia lihat bunga, dia menikmati keindahan. Tidak boleh dipetik. Ih bagus, warnanya apa? Warnanya oranye merah, cantik ya. Jadi, nah ini kan pola-pola interaksi yang dari awal perlu kita tanamkan. Bagaimana kita menanamkan kasih? Jangankan kepada teman, bunga pun tidak boleh dipetik. Ya, ini makhluk hidup. Dia juga punya darah, dia punya rasa. Itu darah keluar kan kalau Mas keluar dan mengajarkan kasih tadi. Nah, itulah. Kalau terhadap hal-hal yang sepele sudah bisa, otomatis dia berkembang kepada hal-hal yang nggak mungkin yang besar bisa diraih tanpa sepele ini. Ini yang kadang kita akhirnya nanti semu. Hanya terjadi semacam kepuasan yang semu. Betul. Dan itu pun juga itu harus selalu kita ingatkan terus anak-anak kita ya Bu ya. Saya juga jujur tidak pernah membiarkan mereka tanpa cerita meskipun sudah keluarga sendiri. Walaupun cuma duduk di meja makan, ada saja saya lemparkan isu. Saya tantang mereka berdebat karena saya ingin memastikan. Nah, tapi di saat itu saya berpikir, anak saya tidak punya self mechanism defense. Nah, cara saya memohon kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan, kenapa begini? Akhirnya saya mungkin dituntun Tuhan, cara kamu mengajar itu sudah benar. Seolah-olah begitu. Oh iya ya, saya mengajarkan kelembutan. Tapi saya pantau terus, begitu dia masuk sekolah TK Karitas di Pondok Labu, saya ikuti dia, saya tanyakan kepada Ibu Agatha, saya hafal karena ibu gurunya yang pertama, Bu Agatha bagaimana Arya? Anaknya manis, kata bu gurunya. Di situ saya mulai, ya dia bertumbuh sesuai dengan alurnya, tidak pernah menyerang orang. Kalau melerai pernah nggak? Oh pernah. Ayo jangan berantem yuk, badannya gede anak saya itu bongsor. Jangan berantem yuk, kita main sama-sama lagi gitu. Artinya hal-hal semacam ini kan sebenarnya apa yang terjadi di depan kita harusnya refleksi untuk kita bercermin apa yang sudah kita perbuat. Itu bagian dari kita mengajarkan kita untuk
kemampuan mengendalikan diri. Iya, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan memperbaiki diri, kemampuan membangun diri, kemampuan juga berintrospeksi. Sudah benar nggak ya? Tidak mencari kepentingan diri sendiri ya. Nah, iya, dan dia tidak mencari pembenaran, Iya, terus mencari menyalahkan pembenaran, anak betul, orang lain. Apalagi kan saya tinggal di asrama kala itu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu harusnya kita sampai sekarang kewaspadaan semacam itu masih saya kembangkan. Bahkan itu kalau sudah tingkat dewasa Bu, tingkat masyarakat itu akan menjaga keharmonisan harmoni masyarakat ya Bu. Iya, Ya, betul. Iya, Anda. Jadi mengajarin anak defensif itu tidak harus mengajarkan kekerasan. Tidak harus melatih mereka. Sekarang gini, saya sempat melatih dia judo dan jujitsu ketika dia berusia TK. Ternyata dia tidak tertarik. Percuma. Saya tidak paksakan. Dia tidak tertarik, jangan dipaksakan. Dia nggak mau ke sana. Maka saya caranya mencari melalui komunikasi. Berani berbicara, berani mengatakan tidak, berani maaf saya tidak suka. Kalau kamu butuh pertolongan, cari orang yang besar. Tante, bantu aku. Katakan, jangan diam saja. Nah, ini cara mencari pertolongan atau cara membela diri ketika ada di dalam lingkungan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kamu tidak senang dengan lingkungan semacam itu, kamu jangan menjadi penyebab seperti itu. Jadi kita balik lagi. Nah, barangkali komunikasi-komunikasi itulah yang harus kita intensifkan. Betul. Ketika ini sudah merampas waktu kebersamaan kita. Selain itu bagian dari mencegah konflik juga komunikasi tadi pentingnya. Betul sekali. Betul, barangkali di dunia maya kita harus punya rule. Harus punya aturan yang perlu disepakati bersama anak-anak. Ajak anak-anak, ayo buat aturan. Mama kok semakin jauh sih dari kamu, Nak? Mama tidak lagi merasakan kehangatan. Barangkali kamu juga gak merasakan kehangatan dari Mama. Ayo kita aturan punya main loh. Mama pulang jam berapa? Papa pulang jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Kapan kita boleh main Ibu, kalau menurut saya Ibu, itu adalah bagian pengorbanan Bu. Di mana pengorbanan merupakan juga nilai moral yang menjadi dasar kuat. Ya kan Bu, bagi peranata sosial. Betul. Kita di keluarga aja tanpa pengorbanan tidak bisa kita membangun harmoni. Apalagi di dunia atau di area yang lebih besar. Nanti kakak, mas, punya teman, punya ini, kalau tidak mau berkorban ya yang berkorban rasa, berkorban waktu. Betul, yang akhirnya kita mampu untuk mengatur diri kita sendiri. Mampu mengatur diri sendiri, mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, mampu menarik orang lain untuk jauh lebih baik. Bagi saya, forum Ormas ini bukan sekedar sarana eksistensi diri, tapi sarana perjuangan. Nah, kalau hanya sekedar mencari eksistensi diri enggak di sini. Bukan sarana eksistensi, tetapi sarana perjuangan, khususnya menjadi kita ada ruang pergerakan untuk memajukan, kita bisa melakukan keadapan publik. Begitu ya Bu ya, tentunya dengan sosial yang baik. Namun Bu, potret keadapan publik masyarakat kita itu tentu bisa dirasakan ya Bu ya, bisa disaksikan atau disaksikan setiap hari di berbagai tempat dan berbagai situasi dimanapun pasti kita bisa melihat, jangankan di masyarakat, di keluarga kita pun kita bisa melihat keadapan publik yang terjadi. Setiap kita mungkin sering menyaksikan dan merasakan sendiri berdasarkan pengalaman langsung. Nah, ini berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, mungkin tadi ada sedikit yang sudah disampaikan, apakah profesi atau pekerjaan yang Ibu geluti selama ini bisa ikut andil memberi warna terhadap upaya peningkatan keadaan publik tersebut, keadaan publik? Saya memang menjadikan pekerjaan saya sebagai media untuk mengabdi, media untuk merubah cara pandang. Maka saya tidak pernah memilah ini dunia profesi, ini dunia pribadi, ini dunia kegiatan sosial maupun apa. Semuanya menjadi satu jiwa di situ. Profesi tempat saya mengais hidup, tempat saya memperoleh gaji, tapi di situ juga tempat saya harus mengabdi. Mengabdi apa? Dengan totalitas bekerja. Ketika saya ditugaskan menjadi penyidik perempuan dan anak, saya sudah meyakini ketika korban-korban perempuan itu, apalagi yang saya tangani kasus perdagangan manusia, kasus kekerasan dalam rumah tangga, saya tahu perempuan menganggap semua itu sebagai aib. Berat buat seorang perempuan untuk menjelaskan. Nah, maka dari situ saya akan melakukan advokasi untuk dia berani berbicara. Apa saya meminta dia datang ke kantor polisi? Ya nggak akan pernah terjadi. Saya mendatangi dia.
Saya memeriksa dia tidak di kantor polisi. Saya menggerakkan teman-teman LSM bekerja bersama mereka. Ada yang bertugas memperkuat psikologi mereka supaya mereka berani bicara, berani memberi kesaksian. Saya meyakinkan bahwa saya polisi bukan mengadili kamu. Tapi saya memulai, tidak mudah Mbak, tidak semua percaya dengan polisi. Tapi saya harus meyakinkan mereka dengan cara-cara sesuai kebutuhan mereka. Maka saya tidak bisa, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak bisa bekerja, saya harus berjejaring dengan wanita Katolik. Saya membutuhkan shelter tempat mereka untuk bisa berlindung. Saya membutuhkan mereka untuk mendapatkan makan dan minum. Polisi nggak bisa memberikan itu kan. Saya berjuang di jalur hukum untuk menegakkan hak-haknya. Mencarikan pasal-pasal yang representatif. Mencarikan restitusi untuk mengembalikan hak-hak pengorbanan dia yang telah dia alami selama dia menjadi korban. Nah, hal-hal semacam ini menjadi bagian dari pengabdian menurut saya. Tapi kalau jalan hanya sekedar menegakkan hukum, selesai dihukum, selesai. Saya bukan itu. Saya harus mencari lagi, berpikir ketika dia sudah selesai, apa nih? Mau kemana supaya... Ya, psikologisnya kan tadi harus didampingin terus Ibu ya. Iya, bukan cuma itu. Saya mencarikan kehidupan kedua. Gini, kehidupan itu artinya pekerjaan. Waktu itu saya bekerja dengan IOM. IOM itu melakukan repatriasi, pemulangan. Sebelum repatriasi saya harus bagaimana? Dia sudah punya modal untuk hidup nggak? Kalau nggak, dia akan di-retraffic, dibujuk lagi sama calo-calo untuk dijual lagi. Nggak selesai. Nah, waktu itu di IOM ada program pemberdayaan. Mereka diberi pelatihan, diberi modal, didampingi, dipantau. Setelah berjalan dilepas. Nah, saya harus mencari. Saya punya posisi untuk bisa mencari itu. Saya punya teman-teman, contoh, ketika dengan ini banyak bermodus TKI, saya bekerja dengan Depnaker. Saya minta shelter, saya mencegah mereka keluar negeri, mereka mau ditaruh di mana? Kantor polisi nggak ada. Saya harus yang kasih makan mereka. Saya bekerja dengan. Tapi itu sampai di saat sampai pendampingan, mohon maaf Bu, itu apakah ada monitoring juga Bu? Oh, terus monitoring. Kami melakukan lintas instansi. Harusnya cara-cara kerja beginilah yang ya memang ini dibutuhkan tadi. Dibutuhkan totalitas. Jangan sekedar ya sudah selesai menegakkan hukum, selesai. Habis itu korban di-retraffic lagi loh, dikirim lagi. Kalau sampai tidak sampai program repatriasi, reintegrasi sosial, sampai dia bekerja bisa mencari hidup gitu loh. Nah, ini yang kalau memang kita tidak mampu, ke pemerintah daerah kita monitor terus, cek dia anytime gitu. Cari kamu gimana kan dosennya? Gitu jangan ya. Dilepas. Maka di situ menurut saya rasa satu pengalaman diperoleh, maka kita semakin punya kreativitas, semakin punya jaringan untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Jadi korban trafficking ada potensi untuk berulang di retraffic. Nah, itu harus kita sadari itu. Maka kita harus menciptakan iklim sosial supaya itu tidak terjadi. Oke, luar biasa. Ibu kembali lagi nih Bu. Bagaimana Ibu melihat wanita Katolik RI? Ini kesan apa yang Ibu miliki? Apakah Ibu berdasarkan pengalaman Ibu berorganisasi memiliki saran-saran untuk wanita Katolik RI sebagai organisasi masyarakat agar kita pun juga ikut andil membangun keadaban publik ini? Ya, terima kasih. Jujur kalau saya boleh cerita, saya punya kelekatan emosional dengan wanita Katolik. Ibu saya meskipun tidak tamat SMP, bahkan dia menikah muda, usia 16 tahun sudah menggendong saya, dan di usia 16 tahun itu pula dia menjanda, karena bapak saya meninggalkan saya di usia 9 bulan. Itu jujur, ibu saya bertumbuh karena dia dibimbing oleh teman-teman wanita Katolik dan dia menjadi aktivis. Nah, hal yang sederhana, ini pengalaman hidup saya. Saya agak cengeng ya soal ini. Saya ingat sekali bagaimana ibu-ibu wanita Katolik yang berada di lingkungan ibu saya memberdayakan ibu saya. Bayangkan anak umur 16 tahun masih status anak secara hukum, walaupun saat itu Undang-Undang Perlindungan Anak masih jauh. Iya, walaupun secara KUHP setelah dia menikah 16 tahun sudah dianggap dewasa, tapi ibu saya tetap masihlah berusia anak. Tapi diberdayakan oleh ibu-ibu di sekitar mereka, ibu-ibu Katolik di sekitar mereka. Caranya sederhana sebenarnya. Bagaimana ibu saya diberdayakan? Ibu ini pesan kue ini, ibu ini pesan ini, sehingga ibu saya berdaya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan dari contoh kecil ini ketika
wanita-wanita Katolik, aktivis-aktivis, teman-teman yang menjadi agent-agent ini, mengklaim diri sebagai wanita Katolik. Nggak usah muluk-muluk dulu. Berdayakan orang di lingkungan sekitar Anda, di lingkungan gereja, di lingkungan melebar. Nggak usah dulu menjangkau yang jauh. Ketika di lingkungan kita sudah berdaya, dan teman-teman yang sudah berdaya memberdayakan orang lain, maka efek dominonya itu yang kita harapkan. Jujur saya bilang, kalau wanita Katolik tanpa karya, itu hanya sekedar slogan. Tapi saya percaya, ketika kita berkarya tidak serta-merta semuanya harus di ranah ekonomi. Tapi ini ranah edukasi, saya selalu memanfaatkan teknologi yang ada, mencoba menyapa, mencoba membagi inspirasi. Ini juga bagian dari karya-karya yang menurut saya tidak pernah lekang. Apalagi dengan Ibu Ari ya. Pengalamannya banyak sekali. Saya sendiri belum bisa aktif di wanita Katolik. Tapi sudah berbagi inspirasi, ini sudah luar biasa Ibu. Ya. Lagi Bu, ini ada satu lagi ya Bu ya. Di era digital. Nah ini di era digital ini seperti sekarang ini Bu, keadapan digital pun juga merupakan bagian dari keadapan publik ya Bu ya. Betul. Ini bisa disaksikan ataupun dirasakan dalam penggunaan ruang digital kita nih Bu. Ini sampai saat ini pun kita mau podcast pun kan di ruang digital. Betul. Komunikasi ruang digital kita baik lewat aplikasi, sosial media ataupun mesin pencari digital setiap hari diserbu atau disesaki dalam bahasa mungkin ada caci maki atau perundungan itu Bu. Nah. Lalu banyak orang yang digital itu sendiri bisa memberikan manfaat juga, bisa juga memberikan kepentingan ilmu, pengetahuan ataupun pendidikan. Bahkan di saat sekarang itu kan juga dipakai untuk dakwah-dakwah agama ya Bu ya. Ekonomi digital, bahkan seni, tentu saja hiburan juga banyak sekali menggunakan dunia digital saat ini. Karena memang itu yang saat ini maraknya ya Bu ya, dan lebih pesat sekali untuk informasi-informasi apapun itu. Lalu bagaimana Bu kondisi keadapan digital masyarakat kita saat ini Bu? Jujur di Ajeng Eli, kita berhidup di dua dunia. Dunia fisik dan dunia maya. Keduanya sama-sama penting. Bahaya yang ada di dunia nyata sama bahaya dengan yang ada di dunia maya. Jadi semuanya mengandung dimensi bahaya, dimensi. Nah sekarang bagaimana kita semua memanfaatkan pengetahuan kita, mencari pengetahuan kita, mengolah pengetahuan kita, memberdayakan sesama kita untuk sama-sama melek dunia maya. Jadi ketika anak-anak kita hidup di dunia maya, ya bapak ibunya mau tidak mau harus ikut hidup di dunia maya agar bisa mampu mengontrol anaknya. Kita beradaptasi ya Bu? Iya, kita harus mengadaptasi karena dunia kita dua. Kita beruntung nih masih bisa hidup di dua dunia, dunia fisik, dunia maya. Dunia nyata, dunia maya. Jangan dikira maya itu tidak nyata. Penderitaannya lebih bahaya dari yang nyata. Kalau yang nyata bisa langsung diidentifikasi. Betul. Tetapi kalau dunia maya parah baru teridentifikasi. Artinya apa? Kewaspadaan kita terhadap literasi dunia maya harus digiatkan. Maka saya senang teman-teman sudah bisa memanfaatkan secara positif dunia maya. Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap remeh. Maka sekali lagi, barangkali tidak hanya membahas soal edukasi yang sifatnya mencerahkan seperti ini, dan langsung bisa menukik bagaimana para ibu bisa menguasai dunia maya ini, komunikasi dunia maya ini, sehingga dia bisa secara efektif mengawal, memastikan putra-putrinya berada di dunia maya yang aman. Kalau kita selalu mengatakan, hati-hati penculik, cara-cara penculik, dia pasti bertanya, dia pura-pura baik, begini. Kita ajari, di dunia maya nggak begitu ceritanya. Sama, dia pura-pura baik. Hai Ari, kamu lagi apa? Saya senang loh lihat kamu berteman, kita berteman loh ya. Kenapa kok kamu kadang-kadang murung? Padahal dia sedang melakukan mapping. Anak ini butuhnya apa sih? Aku boleh loh dijadikan teman curhat. Kamu umurnya berapa? Kita lebih. Dia kadang bermain di usia 7 tahun atau lebih, atau bahkan seusia atau pisah. Dia mencari, dia melakukan mapping. Anak ini bisa nyaman di usia berapa? Nah,
Dia bisa berwajah 10, bisa punya akun sampai ratusan untuk hanya mencari si Ari umpamanya. Jadi, nah hal-hal kayak begini kan harus dikomunikasikan dengan anak-anak kita. Jadi kadang-kadang itu kita lepas. Nah, itu dia, karena kita tidak mengerti. Bukan lepas karena kita melepas, kadang kita tidak mengerti. Makanya kalau saya bilang, ketika anak kita main Facebook, mama mau dong, boleh dong mama Facebookan, kita berteman yuk, like. Mau dong Instagram, mau dong Twitter, mau dong WhatsApp, mau dong Telegram, dan seterusnya. Jadi kita jangan mengasingkan diri dari teknologi. Jadi memang dunia kita dunianya begini. Teknologi ya yang bisa menjangkau dunia maya tidak bisa dijangkau secara fisikly, dijangkau ya dengan teknologi. Nah, tapi saya meyakini hanya saja memang terkadang kita memanfaatkan ke dunia maya itu bukan kita yang memanfaatkan dunia maya, tapi dunia maya yang memanfaatkan kita. Nah ini, hal-hal semacam ini nih, harusnya dimanfaatkan secara positif, bukan kita mengeksploitasi diri untuk dunia maya, sampai kita melupakan waktu untuk berinteraksi dengan suami, dengan keluarga, dengan anggota keluarga, hanya karena dunia maya. Harus cermat bisa menggunakan Ya, media sosial itu ya Bu ya? ya benar. Rasanya waktu ya Bu ya, sudah berapa lama Ibu kita. Ini Bu, tadi kita kembali lagi ke tema kita, Maria bersinergi menata keadapan publik. Nah ini hal yang sesuai dengan perintah Allah ya Bu ya, tentunya Ya, Ibu selama ini menjalani karirnya sebagai di praktisi kepolisian, tentunya selalu melibatkan Allah ya Bu ya, di dalam membangun hubungan dengan Allah diwujudkan dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh Bunda Maria. Lalu dengan melalui perjalanan hidup setia, Ibu yang selalu setia kepada Bapak kita, sementara perintah itu bisa membangun hubungan dengan sesama manusia. Itu nanti yang timbullah yaitu keadapan publik yang baik, karena kita berangkat dari yang sesuatu hal yang baik ya Bu ya, dengan asas dan aturan, saling membantu, saling menolong, bekerja sama, berempati dan peduli dengan sesama manusia. Dan kesetiaan Ibu juga tidak diragukan lagi. Dengan Allah wujudnya adalah kesalahan individu secara individu, dan bisa kita terapkan dan bisa berbagi untuk kita semua para ibu seluruh Indonesia. Maka hubungan dengan sesama wujudnya juga Ibu sudah sampaikan tentang kesalahan-kesalahan sosial yang menjadi wujud dari keadapan sosial. Semoga dengan menghadirkan Ibu Yosepa Sri Suari, Ibu Ari yang cantik, yang manis, perempuan harus cantik, yang luar cantik dalam dan cantik luar ya, yang luar biasa. Nanti kami pasti akan selalu mengikuti apa yang Ibu sharingkan pada saat ini. Dan para ibu yang saya kasihi, dari ujung barat sampai ujung timur, hubungan sosial yang dihiasi dengan perwujudan dari keadapan publik. Dengan demikian, setiap wanita Katolik itu pun juga bisa mewujudkan hal itu, tentunya dengan melakukan hal yang baik secara sosial, dan kita semua dapat atau turut mengejawantahkan keadapan publik tersebut. Bukan begitu ya Bu ya? Betul, setuju sekali. Silakan Ibu, mungkin ada yang perlu di ending yang disampaikan Bu. Saya hanya ingin mengatakan menjadi Katolik bukan klaim. Tidak perlu memamerkan saya Sri Suari Katolik, tidak. Saya Sri Suari. Tapi mereka tahu Katolik dari cara saya berbicara, dari cara saya berkarya, cara saya bersikap, cara saya memperlakukan mereka. Cukup dari situ. Saya tidak perlu memperkenalkan diri bahwa saya Katolik. No. Saya hanya ingin tahu mereka, Ibu agamanya apa? Tebak. Saya tidak pernah katakan bahwa saya Katolik. Silakan tebak. Dan saya menjadikan itu tebak-tebak buah manggis. Dan itu sebagai ujian saya, sudahkah saya layak mengaku sebagai anak Allah terpilih? Dan Ibu sudah wujudkan itu di dalam kesalahan individu yang Ibu. Saya belum tahu apakah sudah, apakah belum itu, tapi saya berusaha. Baik, terima kasih Ibu, pesan yang disampaikan untuk kami. Luar biasa sekali para ibu. Di sini kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam podcast kami yang saat ini kita langsungkan. Hanya singkat tetapi luar biasa bermakna sekali untuk para kita wanita Katolik RI, di mana Maria bersinergi menata keadapan publik. Saya Elizabeth Sudarmi, mohon undur diri, mohon maaf
apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa.